Acara Koboi Muhammad Firdaus Oiwobo SH, buka-bukaan tentang terah kesultanannya secara eksklusif kepada media Palapa TV, saat dijumpai di kantornya yang beralamat di Ruko Duta Bintaro Blok AA1, nomor 2 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, Banten, Jawa Barat, tanggal 11 September tahun 2022. Ditemani oleh Sandi Tumiwa, seorang aktor, sahabat, sekaligus mantan klien yang pernah ditolong olehnya, bercerita secara terbuka dan belak-belakan kepada kami, tentang beredarnya isu yang kurang sedap, di jagat maya, medsos, serta media online, cetak dan televisi. Bahwasanya Muhammad Firdaus Oiwobo SH, sudah mengaku-ngaku sebagai keturunan Sultan Bima. Pro kontra terjadi di kalangan netizen hingga pengakuannya sebagai paman dari Nadia Arifta, mantan pacar dari Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, pun banyak dipertanyakan netizen. Ia berharap bagi netizen yang ingin memastikan berita ini, silahkan cek AHU Kemenkumham yang tertera di SK, yang diberikan oleh Salatin Ashraf Azahro. Ini semua dilakukan supaya tidak ada lagi keraguan-raguan tentang keabsahan terah kesultanannya. Berikut penjelasannya. Itu adalah penjaga museum gitu loh, yang ngaku-ngaku keluarga sultan gitu. Oh, ada dia kan? Iya ada, ntar ada silsilahnya. Makanya gue nggak terima gitu kan. Kenapa gue nggak terima? Kok apa sih secepat itu dia menjustifikasi gue gitu loh. Dia belum tabayun dulu. Oh iya benar. Belum tabayun dulu, belum berbicara sebagai apa sih, mengedepankan adab sebagai seorang kesultanan kan gitu. Dia ngaku kesultanan ya kan. Tapi dia tidak adab gitu loh. Kursi. Tolong kursi dong. Kursi gue tuh di-upload di YouTube-nya dia. Di Facebook-nya dia. Seakan-akan kan ingin menjatuhkan gue gitu loh. Ya, jadi gue bilang, kok lucu kok mungkin ada. pansos kali. Ada tuh cucunya Sultan gibah gitu. Bingung gue. Ya, mungkin pansos kali. Iya kan gue udah bilang. Loh, kan atau tuh udah terkenal. Walaupun terkenal, maksud gue begini, ya lu juga terkenal, lu juga artis sih masih. Jadi gini. Kita pernah duet bareng, sholawat nariyah bareng. Bentar lagi gue main film bareng sama dia. Oh. Ya. Tapi kayaknya sholawat bareng lagi kan? Iya, sholawat nariyah ya. Yang lain ada tak? Ada. Oh iya. Sholawat Joko Tingkir. Oh gitu ya? Oh iya. Gimana sholawat Joko? Raja ya. 39 raja itu dari Indra Jamrud yang pertama sekitar tahun 16 apa 13 gitu. 1300 sila ini, di sila ini tercatat nama saya. Hah? Udah baru mas baru. Ya. Jadi lu mau air? Apa ambil air? Bu, aku. Ibu yang tadi yang ngomong tadi protes sama Kanda Firdaus, tanya aja langsung sama yang nyematkan ya. Terus kita ngopi dulu yuk, biar cerah hari ini ya. Jadi ini nasab saya dari Kesultanan Bima ya. Ini nasab saya langsung. Dari silsilah ya tokoh adat di Wawo sana. Ini nasab langsung. Ini cerita tentang silsilah kenapa saya bisa menjadi anak cucunya Sultan Ismail Muhammad Shah, jelas ditulis ya. Nah ini tulisannya jelas. Nah ini adalah silsilah kami di Kesultanan. Tuh, ini tokoh adat yang keluarkan. Nih, bukannya saya, ada nama saya juga tertera di sini, gitu. Jadi biar puas gitu loh. Maksud saya harusnya tanya ke saya gitu. Yang saya sayangkan kenapa sih nggak nanya ke saya gitu. Loh, ya belum mengakui ya, tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Gitu ya. Biar nggak kepaten obor maksudnya. Iya. Dan juga para teman-teman yang lain nonton, berarti kan tinggal cek tadi ahunya. Ya, tinggal cek ahunya. Datanya kan tinggal cek. Terus nanti siapa di sana yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kan semua tuh ada otentiknya. Jadi tidak liar gitu loh. Makanya saya bilang sangat saya sayangkan ya, dia mengaku seorang cucu sultan tapi kok membuli saya di media sosial. Coba kalau saya tidak menghargai sesama Bima, saya udah laporkan ke polisi itu. Karena bukan masalah sultan lagi, udah masalah undang-undang ITE. Menyebar video saya tanpa izin kan gitu. Tapi saya udahlah, nggak apa-apa, bonus. Saya anggap beliau saudara saya, tapi saya nggak kenal dia. Sama sekali saya nggak kenal dia siapa. Tapi menurut saudara saya di Bima tadi, saya telepon, coba lacak beliau siapa. Sampai saudara saya ngelacak sana. Oh ini pegawai museum katanya. Hah, pegawai museum? Kok pegawai museum bisa ngomong begitu? Iya, mungkin ada keturunan dari enggak. Dari ada yang nyuruh kali. Mungkin iya. Akhirnya di sini kalau yang mau melihat lagi nanti akan saya jelaskan sejelas-jelasnya ya. Kalau mau melihat lagi, ini saya kasih bila perlu fotokopinya saya kasih. Nih, kalau kurang puas fotokopi ini terah saya kasih ya dari Kesultanan. Nih saya kasih. Nah, ini juga dari Salatin saya kasih fotokopinya kalau yang mau. Silakan mau dijadiin apa kek terserah ya. Ngaku cucu sultan ngapain? Ya, kalau kita bukan sultan ngapain juga enggak? Benar enggak? Mana kita ngaku kakek kiai atau apa gitu. Iya. Artinya di sini ini adalah buku nasab ya. Nih
kesultanan kami, silsilah saya ada di sini di kesultanan, boleh dicek. Ini ada stempel tokoh adat, ketua adat. Nih, ketua adat, stempelnya ada lengkap. Ya, jadi bukan liar ini. Saya nggak mau jadi liar. Stempel tokoh adat. Setelah adanya ini, saya diangkat oleh Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Ya, ini SK saya sebagai Panglima, Salatin, yaitu para sultan yang tergabung di Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Ya, ini ditandatangan langsung oleh ketua umum dan ketua yayasan. Nah, ini ketua yayasannya, ini ada ketua umumnya ada. Ketua yayasannya yaitu Tuan Syarif As-Sahriansah Alwi Al-Sahsiri, ya, Asyasiri. Tuan Syarif As-Sahriansah Alwi Asyasiri, doktor ya beliau ya, doktor, seorang doktor. Lalu ada lagi beliau bernama, mana tuh namanya tadi? Bilang lagi. Kepotong nih, terkepotong. Ini namanya di sini Kepotong. Ya, nama beliau nih. Jadi ketua umum dan ketua yayasan ya, sama-sama dari dokter ya. Satu dokter hukum, yang satu lagi dokter filsafat. Ya, kan tadi kan namanya ada ya. Tadi kan namanya. Barcode itu namanya. Ya, ini barcode ya. Nah, Ini kalau barcode yang barcode-nya. bawah itu, nah. Silakan. Enggak, ini kepotong. Memang nggak ada nama di bawah. Kumham, Nggak bisa ditiru. ya. Oh, jauh situ. Jadi ini ada ahunya nomor, ya jelas ya. Ini bukan organisasi liar. Ini ahunya nomor Nah, ini 008, kosongnya 3 kali. Hilang. Ya, ahunya ya, nomor ahu Kemenkumham. Jadi nomornya 000 ya 8345 AH 0104 tahun 2021 tanggal 23/03/2021. Nih baru terbentuk ya, Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Ini yang mencatat. Ternyata saudaraku. Betul. Nah, Kayak Sandi Tumiwa ini kan dari Jogja, ya kan, masih darah Jogja sebagian. Mana tahu dia saudara saya, karena kan ada seorang putra mahkota dari Kesultanan Jogja. Ini kan dari keluarga kami di Ponegoro. Di Ponegoro itu kan ibunya dari Kesultanan Bima. Mana tahu jadi saudara saya kan gitu. Kan di Ponegoro itu kakek buyut saya juga. iya. Itu karena ibunya Ponegoro itu dari Kesultanan Bima. Nah, memang kalau saya dari Sri Inten Ing Kajoran Padang. Waktu 1812 itu pada di Jakarta pengungsi gitu kan. Iya. Nah, waktu perang Spain. Exodus ya. Waktu perang Spain. Nah, itu perang Spain itu perang Inggris ya. Iya. Kan menyerang kubu kekeratonan dan akhirnya kita banyak yang dipisahkan. Karena pada zaman dulu itu wajar kalau sultan itu pindah itu wajar, karena dari dulu tuh bohong kalau di sultan itu nggak ada yang jajah, bohong gitu. Gimana nggak ada yang jajah, orang kita ini selama beratus-ratus tahun perang terus dengan Belanda, Iya. Inggris dan lain-lain, Jepang gitu. Dan tidak ada satupun yang terlepas dari bidikan Jepang, Belanda dan Inggris gitu. Makanya saya bilang tadi ada kesultanan yang tidak Ya pernah. berarti saatnya anak-anak kita nih, generasi muda ini bangkit untuk mengenal dirinya gitu. Betul. Hingga akhirnya kita nih saudara semuanya, bisa jadi saudara semua loh. Betul. Terus buat para buzzer-buzzer ataupun para netizen yang mungkin nggak sadar, dia ternyata sudah membuli saudaranya. Betul. Mungkin dia sudah membuli sepupunya, mungkin dia sudah membuli kakaknya atau omnya, kan kita nggak tahu. Betul. Atau dengan misalnya tadi ada yang nyuruh kali bayar, akhirnya nggak tahu padahal yang dibully, ya ampun, pas dia sepupu gua kan gitu, Iya, betul. om gua, nah lu, ya Betul, Allah, betul. bisa begitu. Milik saya. Hmm. Mohon maaf. Kalau kita cerita tentang sejarah rentetan peristiwa sejarah yang ada di negara Indonesia ini, kesultanan itu sebenarnya sudah diambil negara. Baik istananya, apanya, semua alat-alat peninggalan sejarah itu sudah diamankan oleh negara. Gitu loh. Di lembaga, namanya lembaga apa, di dinas apa? Purbakala ya atau apa ya? Gitu. Oke. Hanya sebagian saja yang ada di tangan kesultanan. Nah, makanya ini bilang tadi Karena keikhlasan bersatu untuk bisa untuk memerdekakan NKRI, bangsa Indonesia ya. karena pasca tahun 1958 Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikrarkan bersama para kesultanan di seluruh Indonesia bahwa tidak ada lagi sistem monarki. Kepemimpinan monarki itu sudah tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi sistem kerajaan. Yang ada adalah presidentil. Artinya di sini pemimpin-pemimpin di negara atau di daerah ini dipimpin oleh presiden dan turunannya, yaitu gubernur dan bupati. Ya, Gitu loh. Itu sudah diganti.
Hanya saja masih ada sebagian orang yang mengaku-ngaku dia itu sultan lalu mengadakan acara seremonial. Itu tidak dipermasalahkan oleh negara. Oke. Tidak dipermasalahkan karena negara menghargai kearifan lokal. Ya. Itu bagian daripada budaya nasional yang harus dilestarikan, tetapi tetap juga tercatat. Kenapa? Karena nasab ini nggak boleh diputus. Karena sultan ini bagian daripada sejarah bangsa Indonesia dalam Tonggak kemerdekaan. Tonggak sejarah. Karena beliau akan menciptakan sejarah dan akhirnya kita nggak kepaten obor namanya. Iya, betul. Makanya banyak orang ini yang mengaku-ngaku, saya ini sultan itu, sultan itu. Saya mengaku ini cucunya sultan. Padahal cucunya siapa nggak tahu kan gitu. Iya, ini banyak Kadang-kadang banyak yang tukang kebun di kesultanan atau hanya penggawa atau prajurit biasa, karena dia dipercaya untuk menjaga istana, akhirnya ngaku, saya cucunya ini, saya sultan juga. Mendaftarkan bukan tidak mendaftarkan ke Robito Alawi ini, tapi mendaftarkan di Salatin Azharo. Oh, Gitu. kenapa? Apakah kayak sekarang nih udah mulai nggak jelas, ngeblur semuanya sehingga akhirnya Kan gini, terpanggil ya? Bukan teman. Di Indonesia ini ada lembaga pencatatan nasab itu ada sekitar 8 atau 11. Di antaranya adalah Robito Alawin dan Salatin Azharo. Jadi Salatin Azharo ini adalah salah satu lembaga nasab yang mencatat keturunan sultan yang asli. Oke. Ya, jadi sultan yang asli. Jadi artinya di sini kita dilihat dulu selama beberapa tahun turunannya, gitu loh. Artinya dia ini turunan siapa? Dilihat dulu silsilahnya apa. Apakah ada rekomendasi dari ketua adatnya? Kalau memang dia ngaku sebagai keturunan sultan, mana rekomendasinya? Mana dari ketua adatnya mana? Gitu loh. Enggak ngaku-ngaku, jadi butuh waktu ya. Butuh waktu. Saya aja gua aja diterima di Asatin Azharo 2 tahun lebih. Nggak Baru cerita diterima. ya. Dan lembaga atau majelis Salatin Azharo anggotanya cuma 40 lebih. Oh, nggak banyak. Enggak banyak, anggotanya hanya 40 lebih, itu pun semua cucu sultan yang ada pohonnya. Yang ada tambuknya. Nasabnya mesti. Iya, nasabnya jelas. Silsilahnya. Jadi kalau banyak organisasi kesultanan ya yang ada di Indonesia ini, apalagi yang pencatat nasab, itu banyak, tetapi mungkin mereka tidak ini ya. Yang kita ketahui yang paling detail itu adalah salah satunya adalah lembaga apa sih namanya ini? Robito Alawin. Ya. Mencatat jelas keturunan Zuriat Rasulullah SAW. Oke. Nah, kalau lembaga yang mencatat tentang silsilah kesultanan yang jelas itu adalah yang saat ini yang gue lihat, yang gue nilai ya, yang itu lembaga nasab Salatin Azharo. Kenapa dipanggil Azharo? Kenapa? Karena itu keturunan Rasulullah, anak Rasulullah, Fatimah Zahra. Anak Rasulullah yang melahirkan yang mulia mulia Hasan dan Husain. Gitu. Nah, gue dari keturunan itu. Dari ke sisi Husainnya atau dari sisi Hasannya? Dua-duanya, karena ibu gue dari Kesultanan Bima, dari Sultan Ismail Muhammad, seakan beliau terkait langsung dengan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo itu kan rata-rata dari Said atau Habib Al-Aidid. Al-Aidid. Kalau dari bapak gue itu dari rata-rata dari Al-Jalani, dari Al-Hasan. Iya. Syekh Abdul Qadir. Iya, dari Al-Hasan. Pohonnya begitu. Makanya turun-temurunnya semua rata-rata ke atas, ke Baghdad, Ba'alawi namanya. Dia itu sebagai keluarga saya, katakanlah dia keluarga saya, ngaku dia keturunan sultan. Dia ada artinya dia saudara saya gitu. Harusnya dia pakai adab. Dia bicara sama kepala adat di sana, kan ada kepala adat di sana. Tolong panggil tuh si Firdaus, gitu kan? Panggil atau teleponlah Pak Firdaus itu. Dia keturunannya dari mana sih? Jangan langsung, saya tidak mengenal dia. Saya ini cucunya sultan. Halo, hah? Itu Bima itu sultan semua itu keturunannya. Nanti saya ceritain. Nurlaila Palapa TV melaporkan.